Baik, Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita malam hari ini boleh berjumpa lagi dalam doa setiap Senin. Kiranya doa ini boleh juga menjadi berkat di tengah jemaat kita untuk penopang seluruh aktivitas dan kegiatan kita di sepanjang minggu-minggu bersama Tuhan Yesus. Untuk itu, sebelum kita memulai doa kita, baiklah kita mempersiapkan diri, hati dan pikiran kita untuk tertuju pada Tuhan. Kita mau mengambil saat teduh sejenak, kita mau katakan dan nyanyikan lagu untuk Tuhan bahwa kita mengalami saat teduh yang indah bersamanya. Mari kita naikkan pujian ini. Sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan kasih Tuhan dan lawatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu sungguh nyata sempurna bagi kami, Bapa. Setiap hal yang kami alami, kami gumul, semua terjadi karena pertolongan kasih Tuhan, dan Tuhan selalu menjadi jawaban atas setiap persoalan kehidupan kami. Untuk itu kami naikkan syukur, khususnya di malam hari ini Tuhan persatukan kami, pribadi lepas pribadi, untuk boleh memiliki saat khusus, saat teduh bersama, saat kami boleh merangkul kebersamaan kami untuk menaikkan doa-doa permohonan kami, pujian penyembahan kami, dan perkenanan Tuhan atas pelayanan kami. Kiranya Tuhan campur tangan di dalam segala hal yang kami rindu lakukan di dalam setiap pelayanan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun dan memampukan sehingga kami cakap melakukan segala perkara. Terpuji termuliakan nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sungguh kita bersyukur atas kasih yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Kalau kita ada sebagaimana kita saat ini, itu juga karena campur tangan Tuhan. Semua karena kasih dan pertolongannya. Kasih yang setia ini terjadi terus sampai selama-lamanya. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang ajaib. Untuk itu, wajarlah bagi kita kalau saat ini kita akan memuji Dia. Karena Dia Allah yang besar, bagi Bapa Allah yang esa,
kita akan naikkan pujian kita. Allah Bapa, kami puji Engkau. Firman Tuhan di dalam 1 Tawarikh 29 ayatnya yang ke-11 dan 13 berkata, "Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkaulah yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung." Itu. Baik, kita akan naikkan pujian kita pada malam hari ini dengan mengatakan, Tuhanlah sumber sejati. Tuhanlah kekuatan dan makmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hati
Haleluya, puji nama Tuhan, Allah kita dahsyat, kasih setianya tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Walaupun bumi bergoncang dan persoalan apapun, Ia tidak pernah jauh daripada kita. Untuk itu kita patut bersyukur dan kita naikkan doa pengucapan syukur dan pujian kita yang akan dipimpin oleh Bapak Risman Sibarani. Mari kita bersatu di dalam doa pengucapan syukur. Maha besar Engkau ya Allah, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sungguh kami mengucap syukur karena kami mempunyai Allah seperti Engkau. Engkau maha dahsyat, Engkau maha agung, maha kasih, dan maha pemurah. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk napas kehidupan yang boleh kami nikmati dari pagi hingga malam hari ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk perlindungan Tuhan di dalam segala aktivitas pekerjaan, bahkan di dalam perjalanan kami, kemanapun kaki kami melangkah. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kekuatan, kesehatan yang prima yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Kami, para pelayan-Mu, yang mengambil bagian di dalam doa setiap Senin dari umat-Mu, gereja-Mu GKU Bintaro Jaya. Kami juga mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih-Mu yang terus senantiasa melingkupi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih juga ya Tuhan untuk keluarga yang Tuhan berikan pada kami. Khususnya ya Tuhan, pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Merupakan suatu kebanggaan, merupakan suatu kehormatan bagi kami. Tuhan yang telah memilih kami masing-masing. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk lingkungan, suasana di dalam keluarga kami masing-masing jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala sesuatu yang boleh berlangsung dalam kehidupan kami. Baik itu yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Karena semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kami. Biarlah itu boleh kami lewati dan kami tidak mengeluh. Karena bersama dengan Tuhan Yesus, kami yakin kuat, kami yakin dimampukan untuk melakukan tugas pekerjaan khususnya di dalam pelayanan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami teringat akan pelanggaran dosa maupun hal-hal yang tidak berkenan kami lakukan sepanjang hari ini. Kami mohon pengampunan dari Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami, agar kami layak di hadapan Tuhan, agar kami layak melayani Tuhan. Terpuji-pujilah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Amin.
Firman Tuhan dalam Efesus 1 ayat 3 dan 14 berkatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperolehnya. Seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Kita naikkan pujian penyembahan kita, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku.
Mari kita satukan hati kita untuk menyembah Tuhan. Doa penyembahan ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Iren. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup dan Roh Kudus yang menyertai kami. Sungguh Tuhan kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan kami rasakan sampai dengan hari ini. Ketika kami masih diberikan napas kehidupan, kami masih diberikan kesempatan menikmati segala berkat, keajaiban kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur ya. Dan di dalam hari kehidupan kami ya Tuhan, kami menyadari sungguh bahwa tanpa campur tangan Tuhan kami tidak dapat melakukan segala sesuatu dengan baik. Untuk itu hari ini Tuhan kami menyatukan hati kami mau menyatakan Engkaulah Tuhan, Allah penebus kehidupan kami, bahkan Engkaulah penguasa tunggal, penguasa satu-satunya atas kehidupan kami. Kami menyembah-Mu, kami memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang tetap setia di atas ketidaksetiaan kami manusia. Bahkan Engkau Allah yang tetap setia membimbing kami ketika Engkau juga menemukan ada hal-hal yang masih kami lakukan mendukakan hati Tuhan. Tapi kasih-Mu lebih besar daripada segala dosa dan pelanggaran kami. Untuk itu ya Tuhan, kami memuliakan Engkau, kami memuji Engkau. Engkaulah gunung batu perlindungan kami, kota benteng kami. Maka biarlah Tuhan di sepanjang hari kehidupan kami, biarlah mulut kami tetap menaikkan pujian, syukur, hormat, penyembahan kami kepada Tuhan. Agar apapun yang boleh kami lakukan melalui mulut bibir kami, biarlah semuanya hanya bermuara bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pemilihan-Mu bagi kami menjadi anak-anak-Mu. Kami percaya ya dan amin janji Tuhan atas kehidupan kami. Maka biarlah Tuhan di sepanjang hari hidup ini kami juga terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh disebut sebagai anak-anak Tuhan yang berbahagia. Inilah syukur kami ya Bapa, pujian penyembahan kami kepada Allah kami yang hidup, Allah yang setia, Allah yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari selaku umat percaya kita mau datang ke hadirat Tuhan, Allah Bapa sumber kebenaran, untuk tunduk mengaku kepadanya, kita jauh dari berlaku setia kepadanya. Kita tidak melakukan banyak hal ketidakbenaran. Firman Tuhan dalam Yeremia 33 ayatnya ke-8 mengatakan, Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan pemberontakan terhadap aku. Sebelum kita mengaku dosa kita secara pribadi, marilah kita menilik hati dan pikiran kita masing-masing, apa yang sudah kita perbuat yang mendukakan hati Tuhan Yesus Kristus. Kita mau naikkan pujian kita sebagai bentuk penyesalan kita seputih bulu domba.
Bang, buka suaranya, maaf. Baik, kita satu di dalam mengaku dosa kita secara pribadi, dan nanti Ibu Susi Wawiling akan memimpin kita dalam doa pengampunan dosa. Kita mengaku dosa secara pribadi. Silakan Bu Susi. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, yang kami sapa di dalam nama anak Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, kesempatan indah di malam hari ini kami sudah boleh bersama-sama melakukan ibadah doa setiap Senin. Puji-puji namamu ya Tuhan, setelah sehari-harian kami boleh beraktivitas dan tugas-tugas kami sudah boleh meluangkan waktu di malam ini berkumpul bersama-sama untuk berdoa, untuk memuji-muji namamu dan menaikkan doa-doa kami kepadamu. Terima kasih Bapa. Kini tiba saatnya kami menaikkan doa mengucap pengakuan dosa kami kepadamu Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau mendengar seru doa kami yang telah kami naikkan tadi masing-masing pribadi kami, apapun kesalahan yang kami lakukan sepanjang siang hari ini. Kami mohon ya Tuhan, jangan Engkau memandang kami dari kesalahan dan dosa kami, tetapi pandanglah kami ya Tuhan dari kasih setia anak-anak-Mu Yesus Kristus yang sudah rela berkorban di atas kayu salib
sehingga boleh menyucikan kami, mentahirkan kami dari segala dosa kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu oleh anugerah-Mu, oleh karunia-Mu saat ini, di mana kami yakin dan percaya semua dosa yang kami lakukan itu Engkau telah ampuni kami, dan beri kami hati yang baru Bapa, sehingga kedepannya kami tidak mengulang lagi segala kesalahan dan dosa kami, tapi kami ingat kepadamu dan kami lakukan semua kehendak yang Engkau ingin kami lakukan. Terima kasih Bapa, kesempatan indah kami masih hidup pada saat ini, masih sehat, masih bisa beraktivitas dan melakukan ibadah kami bersama-sama semua jemaat-Mu. Tuhan, biarlah bagian kami dalam hal ini menjadi berkat bagi semua jemaat dan juga bagi diri kami masing-masing bersama keluarga kami yang ada pada malam ini, yang boleh berdoa bersama-sama, memuji nama-Mu bersama-sama. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-22 berkata, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Sebelum kita memasuki kebenaran firman Tuhan, mungkin kita akan memberikan waktu bagi Bapak Ibu yang sedikit mau bersharing tentang kebaikan kasih Tuhan. Sebagai bentuk suatu kesaksian, kami persilakan. Ada? Sebenarnya Bang, sebenarnya kemarin di ibadah PW saya sudah menyampaikan sharing atas kebaikan Tuhan bagi kami, terutama bagi kami semua yang mendapatkan bagian untuk pelayanan ke Blora, jemaat di Blora. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas doa dan dukungan dari teman-teman semua yang mendoakan kami untuk pergi ke sana. Karena kami percaya tanpa dukungan doa dari teman-teman kami semua yang mendukung kami, juga kami mungkin tidak pulang dalam keadaan yang sehat, dan juga dapat menikmati pertemuan dengan jemaat di sana di Blora. Dan kami mengucap syukur dan berterima kasih, kami semua dalam keadaan yang sehat. Demikian juga Gembala Sidang di sana, Pak Rubianto, dan juga jemaat di sana juga menyambut kami dengan sangat baik dan penuh sukacita, dan kami boleh menikmati persekutuan beribadah bersama. Kami percaya itu semua adalah karena Tuhan berkenan untuk kami ke sana, dan kami percaya dan kami juga mengucap syukur kalau kami juga di sepanjang perjalanan boleh menikmati perjalanan yang baik, dan kami ada kembali lagi ke rumah kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun juga. Dan kami mengucap syukur untuk hal-hal yang boleh kami bicarakan di sana, yang nantinya kami percaya adalah hal yang baik yang dapat kami mengambil langkah yang lebih jauh lagi. Semuanya itu kalau Tuhan berkenan kita bisa untuk bersekutu dengan jemaat di sana dan boleh menjadi jemaat GKU Bintaro, menjadi pos pelayanan GKU Bintaro Jaya. Terima kasih atas doa dan dukungan dari teman-teman kami semuanya. Kami berempat, Ibu Pendeta Iren, Bapak Penatua Risman, Bapak Sutanto, dan kami sendiri, kami percaya ada di dalam dukungan doa dari teman-teman semua, sehingga kami boleh kembali dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.
Amin, puji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan kesaksian bahwa dahsyatnya Tuhan menyertai pelayanan pos baru di Blora terhadap hamba-hambanya yang sudah memberikan diri untuk melayani. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan yang mengambil tema pada hari ini adalah firman Tuhan. Pembacaannya diambil dari 1 Tesalonika 2 ayatnya 1 sampai ke 8, menolak motivasi yang tidak murni. Kita akan membaca bersama kebenaran firman Tuhan tersebut. Sebelumnya kita satu dalam doa. Sudah semua dapat? 1 Tesalonika 2 ayatnya yang pertama sampai ke 8. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman ini. Maha besar Allah yang makasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh hidup kami bergantung pada kebenaran dari firman Tuhan semata. Biarlah Roh Kudus menuntun kami untuk boleh mengerti dan memahami sehingga kami dengan sukacita mau melakukannya di dalam kehidupan nyata kami hari lepas pribadi, dan biarlah Tuhan yang menyertai kami setiap hati yang sudah terarah tertuju pada kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga yang membuka semua wawasan tentang kebenaran tersebut sehingga kebenaran itu yang menuntun perjalanan kehidupan kami melakukan yang terbaik. Hormat kemuliaan nama-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikannya, kiranya Tuhan juga boleh pakai dengan pengudusan-Mu, dilayakkan untuk menyampaikan firman kebenaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 8. Minta tolong Pak Beni ya mungkin untuk membacakannya. Satu Tesalonika 2 ayat 1 sampai dengan ayat ke-8 dengan judul Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antara kamu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikian pembacaan Alkitab. Amin, terima kasih Pak Ben. Tema kita minggu ini adalah menolak motivasi yang tidak murni. Nah, kalau berbicara tentang motivasi, setiap orang pasti memiliki motivasi di dalam melakukan sesuatu. Nah, motivasi inilah yang biasanya menjadi pendorong, penggerak yang menyemangati kita untuk melakukan sesuatu itu, baik yang positif maupun negatif ini. Belajar dari pelayanan Rasul Paulus di sini dikatakan
bahwa pelayanan yang dilakukan itu adalah pelayanan yang berdasarkan kasih. Kasih yang dipercayakan, kasih yang diberikan oleh Tuhan kepada Rasul Paulus untuk boleh melayani jemaat-jemaatnya. Banyak hal yang sudah dilakukan, banyak perkara-perkara besar yang sudah terjadi di dalam kehidupan Rasul Paulus dalam pelayanannya. Perjumpaan dengan Kristus selalu membawakan perubahan besar di dalam kehidupan kita selaku orang percaya. Dan perubahan inilah yang menjadi spirit kita untuk boleh melayani Tuhan dengan sungguh, dengan motivasi kebenaran yang berasal sungguh daripada Tuhan. Karena bentuk pelayanan yang dipercayakan kepada kita itu adalah bentuk wujud kasih kita kepada Tuhan, rasa terima kasih kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah melakukannya lebih dahulu kepada kita. Dan kita yang sudah mengalami kasih ini berupa keselamatan yang Tuhan berikan, tentu kita rindu membagikannya kepada sesama kita. Baik mereka yang belum mengenal Injil kebenaran ini, supaya tidak hanya kita yang merasakan kemerdekaan di dalam Kristus, tapi mereka pun memiliki pengharapan yang sama, bisa dibebaskan, bisa dimerdekakan dari segala belenggu yang membuat mereka bisa mengenal kebenaran yang sejati dan tumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Terpuji nama Kristus, kita yang sudah lebih dahulu Tuhan perkenankan, yaitu sebagaimana dikatakan di ayat 4 ini, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Jadi poinnya di sini adalah kita harus menjadi bagian untuk menyampaikan kabar sukacita ini, Injil keselamatan ke semua pihak. Bukan bergantung itu jadi tugas dari rasul-rasul ataupun pendeta dan korps majelis dan pelayannya semua, tetapi semua ikut ambil bagian di dalam penyampaian kabar baik tersebut. Semua jiwa bisa dimenangkan dan mendengarkan kebenaran berita firman Tuhan. Dan kita percaya bagaimanapun firman yang kita sampaikan itu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Kapan dia akan menjadi berkat terhadap orang tersebut, itu adalah prosesnya daripada Tuhan. Yang penting kita mengambil inisiatif. Saya teringat tantangan terbesar di dalam kehidupan keimanan saya ketika mengikuti kelas pemuridan, bahwa kita di situ diminta untuk menjadi saksi Kristus. Kita bersaksi bagaimana menyatakan siapa Kristus terhadap orang lain. Ini sebuah tantangan yang menurut saya tidak mudah ya, dan membuat nyali ciut kalau kita memang belum tahu bahwa itu memang bagian yang sudah Tuhan izinkan kita lakukan. Karena ini bukan himbauan tapi perintah. Di Matius 28 ayat 19-20 kita di situ dikatakan amanat agung, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kita ada di bagian itu. Kita melakukan tugas itu sebagaimana yang sudah kita saksikan tadi dari kesaksian Ibu Esther dan tim yang sudah pergi ke Blora untuk membuka pos baru, untuk memenangkan lagi banyak jiwa bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Tantangan terbesar dari Tuhan ini, sejak awal pertama kali saya mengikuti kelas perisai, itu jadi pergumulan terbesar dan terberat bagi saya. Karena mustahil bisa melakukannya. Dalam pikirannya kan pasti seperti itu. Ini mah bukan tugas saya, ini tugas pendeta dan majelis. Nanti saya dibilang sombong rohani, sok-sokan mengajari orang tentang berita keselamatan. Sementara itu sendiri merupakan keputusan pribadi setiap orang untuk boleh meyakini apa yang ia yakini. Banyak berbagai bentuk lain yang menyebabkan saya sendiri di sini jadi tidak memiliki motivasi.
tidak memiliki motivasi yang benar untuk melakukan kebenaran yang Tuhan sudah nyatakan sebagaimana yang ditugaskan kepada Rasul Paulus di jemaat Tesalonika. Biarpun keberadaan Rasul Paulus di situ sebentar, tetapi banyak jiwa yang dimenangkan. Pemuja-pemuja berhala bisa beralih untuk tahu apa itu kebenaran dan menjadi pengikut Kristus. Banyak pertobatan yang terjadi. Nah, kita di sini diutus Tuhan untuk juga menjadi berkat bagi sesama kita. Jangan takut, karena setiap persoalan yang kita hadapi itu biarpun tidak mudah, sudah kita saksikan dari pendahulu kita, Rasul Paulus di sini, bahwa Allah itu akan menyertai. Allah itu akan memampukan setiap persoalan, pergumulan yang dihadapi seperti penganiayaan maupun penghinaan yang terjadi di Filipi, ia bisa hadapi itu dengan rasa syukur. Tidak ada rasa ciut nyalinya untuk sudahlah, cukup sampai di sini aja. Tapi semakin ditentang, semakin spiritnya tumbuh berkembang, karena ini adalah pekerjaannya Roh Kudus, bukan kehendak kedagingan sendiri. Kalau kita baca di 1 Tesalonika 1 ayat 5, di situ katakan, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus, dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bahwa bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Nah, di sini ada pekerjaan Roh Kudus. Dalam pemuridan tersebut juga, kenapa akhirnya respon saya berubah menjadi sesuatu yang positif? Karena di situ diajarkan, di situ juga di training bagaimana kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui simulasi berbagai kondisi, dan bagaimana juga kita dituntut untuk berbagi hidup kita sebagaimana dikatakan di pasal 8 di pembacaan kita di 1 Tesalonika 2 di situ. Dikatakan, demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil bagi Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Jadi memang kehidupan orang percaya itu selain berbagi firman Tuhan, ya berbagi juga hidup sebagai lifestyle orang percaya, di mana kita care, di mana kita mengasihi. Bentuk kasih ini yang seringkali menjadi poin plus bagi orang-orang percaya untuk tidak ragu melakukan pekerjaan pelayanan mengabarkan kabar sukacita itu. Kita tergerak bahwa kita sudah diselamatkan, kita memiliki kerinduan, orang lain pun ikut diselamatkan. Nah, ini memberikan motivasi kita yang baik dan benar, bagaimana yang sudah dicontohkan Rasul Paulus. Ada keberanian itu, karena kesaksian pemberitaan Injil itu semua semata-mata karena pertolongan Tuhan, bukan karena kuat gagah kita. Dan semangat kasih Allah itu yang tertanam dalam diri Rasul Paulus juga, itu yang mematahkan segala rintangan yang ia hadapi. Mau apapun bentuknya, kita percaya ada Tuhan yang menolong, ada Tuhan yang memampukan, ada Tuhan yang melayakkan. Yang penting kita mau taat dan kita mau melakukan. Saya bersyukur juga belajar dari proses demi proses untuk belajar berani menyampaikan kebenaran firman itu dengan berbagai teman yang berbeda latar belakang kepercayaan. Ya, di situ biarpun kita tidak mengharapkan secara instan dia berubah pemikiran, berbalik jadi ikut Yesus, tapi kita percaya ketika kita ikut ambil bagian menyampaikan firman kebenaran itu, sebelumnya tentu kita tadi percaya bahwa firman ini adalah pekerjaan Roh Kudus, kita bawa itu mereka di dalam doa-doa kita, siapa yang kita mau menangkan, siapa yang kita rindukan, kita gumuli untuk boleh kenal siapa Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan itu kita percaya ada hasil yang akan kita tuai nanti
untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Waktunya kapan? Itu tadi saya katakan hak prerogatifnya Tuhan. Jadi di sini kita bersukacita, kita boleh mengenal pengajaran-pengajaran yang baik, apa cara-cara yang sudah dilakukan pendahulu kita seperti Rasul Paulus yang membuat kita termotivasi untuk melakukan hal yang sama dengan tidak gentar. Kegentaran itu pasti ada, di lapangan pasti itu terjadi. Penolakan, bahkan pertikaian juga sering terjadi, tapi bentuk-bentuk kesalahpahaman ini sejauh yang sudah saya alami, biasanya berakhir kalau kita bawakan dalam doa itu bukan bersifat pertentangan secara fisik atau permusuhan, ya, malah menimbulkan kerinduan untuk lebih jauh lagi saling kenal satu sama lain, membicarakan keyakinan masing-masing dalam keteduhan, maksudnya dalam diskusi yang sehat, bukan menjadi benturan. Nah, itu kita percaya bahwa itu merupakan kuasa dari Roh Kudus. Berbicara motivasi itu berbicara sikap hati, di mana apa yang ada di dalam hati kita ketika kita ingin melayani Tuhan. Di sini kita jelas-jelas bersyukur secara keras Rasul Paulus menasihati bahwa kita tidak boleh untuk memakai pelayanan ini untuk kemegahan diri kita sendiri. Tapi yang harus kita lakukan utama adalah menyukakan Allah dengan melakukan pekerjaannya. Jadi jangan pernah dijumpai di dalam kehidupan pelayanan kita motivasi yang tidak benar. Rasul Paulus sendiri melayani dengan motivasi yang murni, tidak mencari pujian manusia, melainkan menyukakan Allah, melayani Tuhan dengan sesama sebagai bentuk kasih yang sudah ia miliki dan bentuk perwujudan kasih untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada sesama kita. Kalau kita lihat di lapangan banyak yang orang-orang yang sudah melayani, tapi untuk motifnya biasanya motivasinya itu hanya dia dan Tuhan sajalah yang tahu. Karena segala sesuatu yang kita perbuat, kalau untuk manusia, itu bisa kita poles sedemikian rupa supaya itu menghasilkan sesuatu yang baik, walaupun bentuknya dalam motif kita bukan untuk tujuan itu. Kita lihat sekarang di dunia sekuler pun banyak terjadi hal tersebut. Ada friksi, ada persinggungan, demo-demo yang menjurus ke anarkis. Ini disebabkan ada banyak kepentingan, ada banyak motif. Seharusnya demo itu di lapangan itu tidak merupakan sesuatu yang buruk, ya. Itu media komunikasi yang kalau memang dipergunakan dengan jalur dan cara yang sehat, itu akan membawa suatu hasil yang bermanfaat. Tapi yang kita lihat saksikan sekarang banyak kejadian ada demo-demo yang berujung pada perbuatan yang anarkis. Nah, ini yang kita hindari. Pasti ada bisa ditelusuri siapa otak di balik ini, apa maksud tujuan mereka melakukan hal ini. Nah, itu yang harus kita hindari di dalam kehidupan pelayanan kita. Ini juga refleksi bagi kita. Ketika kita melayani Tuhan, sungguhkah kita sudah melayaninya dengan motivasi yang murni, bukan untuk kemegahan diri kita sendiri, bukan untuk menarik pujian orang. Oh, hebat sekali pelayanan si A, si B, si C. Oh, dia sungguh hidup di dalam Tuhan. Lihat aja dari perbuatannya. Dia sudah tidak mau lagi bergaul dengan kita yang biasa-biasa. Dia selalu ingin lebih lagi menempatkan dirinya tidak sama dengan kita, atau tujuannya untuk melayani memang supaya dia jabatannya penatua loh, dia pekerja Tuhan loh. Nah, apa yang ada di dalam dirinya sendiri kita tidak tahu. Makanya saya bilang itu hanya Tuhan dan Dialah yang tahu. Dan Tuhan menghargai sih setiap pelayanan yang dilakukan oleh setiap orang. Cuma satu yang Tuhan mau selalu ingatkan bagi kita adalah supaya kita itu melayani
Tuhan dengan memiliki motivasi hati yang benar dalam melakukan pelayanan kepadanya. Hindari hal-hal yang menduka citakan Tuhan, baik itu bentuk untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk ketenaran maupun untuk mengambil berkat-berkat yang luar biasa yang dilakukan di dalam pelayanan kita, karena kita dipercaya orang dengan percayaan pelayanan yang luar biasa. Puji nama Tuhan, di sini kita belajar banyak dari Rasul Paulus supaya kita memiliki hati yang benar saat melayani Tuhan. Hikmat Tuhan pada hari ini juga mengatakan kita bisa melayani itu tanpa mengasihi Tuhan loh. Tetapi kita tidak bisa mengasihi Tuhan tanpa melayani Tuhan. Nah, itu yang Tuhan mau ingatkan bagi kita. Pelayanan yang kita lakukan, mari kita jadikan diri kita pelayan-pelayan yang sungguh takut akan Tuhan, yang sungguh mau berangkat dari motivasi yang benar, supaya ada banyak orang yang mendengar Injil kebenaran Kristus, ada banyak orang bisa dimenangkan, ada banyak jiwa-jiwa lagi yang bisa menjadi saksi Kristus. Itu yang Tuhan Yesus rindu terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Sebenarnya tanpa kita pun Tuhan Yesus mampu melakukan itu bagi siapa saja. Karena banyak kita saksikan belakangan ini ada banyak orang-orang di luar kepercayaan Kristus menerima Kristus melalui pengalaman pribadinya sendiri yang rindu untuk tahu siapa juru selamat itu. Ada satu kesaksian seorang yang memberikan penguatan bagi saya. Ini juga sepertinya bisa kita lihat ya, hal sederhana pun bisa Tuhan pakai untuk memenangkan satu jiwa. Anak muda ini secara tidak sengaja pada suatu kesempatan temannya nelpon dia. Kamu sedang apa? Lagi nggak ngapa-ngapain, kenapa emang? Mau nggak lo ikut gue? Kemana? Ke gereja. Terus tanpa disangka-sangka, temannya ini ngerespon biarpun dia berbeda agama. Yuk, mari, aku mau deh. Kebetulan aku nggak ada kerjaan. Nah, di situ ada banyak cara yang saya katakan tadi, Tuhan memperlengkapi kita sepanjang kita mau mencoba ya, membuka prakarsa itu. Kesaksian yang berhasil adalah ketika kita di situ dikatakan mengambil prakarsa. Padahal cuma ajakan untuk ke gereja. Tapi ini berhasil memenangkan seorang untuk jadi pengikut Kristus. Di situ dia mendengar kesaksian, singkat ceritanya ini tentang siapakah Tuhan itu. Dia selama ini mengalami kekosongan di dalam dirinya. Dan di dalam kebenaran firman Tuhan, di situ kebetulan disampaikan, saya rasa sih bukan kebetulan ya, emang segala sesuatu sudah Tuhan rencanakan, Tuhan atur sedemikian rupa, berbicara tentang jati diri seseorang di dalam Kristus. Dan dia itu menemukan jawabannya. Di minggu berikutnya ada kerinduannya untuk haus lagi untuk ikut beribadah dan beribadah lagi. Tanpa ajakan pun dia sendiri yang menelpon temannya itu, kebetulan temannya juga berhalangan, dia terus berusaha cari teman yang lain. Lu kan Kristen, besok lu ke gereja nggak? Boleh nggak gua ikut? Kan ini surprise banget. Jadi kekhawatiran kita selama itu tuh nggak terjawab sebenarnya kalau memang kita mau yang tadi dibilang ikut ambil bagian di dalamnya. Sehingga cara sederhana pun bisa membuat orang menang dan mengenal Kristus untuk kehidupannya. Puji nama Tuhan, singkat cerita memang dari beberapa kebaktian itu dia sendiri menyaksikan bahwa ketika dia berdoa, mohon pergumulan daripada Tuhan, siapakah juru selamat itu, meminta pertolongan. Karena temannya sendiri ketika ditanya, tadi saya berdoa, yang saya lihat pintu
pintu gereja itu apa artinya ya? Alkitab ada nggak sih? Wah, saya nggak tahu, nanti tanya aja hamba Tuhan. Nah, ini sangat disayangkan momen-momen seperti ini kan, tapi memang Tuhan bekerja secara luar biasa, apapun cara bisa dia pakai. Nah, kalau beruntung kita waktu itu bisa belajar tentang kebenaran firman Tuhan melalui pemuridan. Berbicara tentang pintu, Tuhan sendiri di Yohanes bilang, akulah pintu. Nah, di situ banyak hal yang bisa kita pelajari. Jadi kita akan jadi berkat sebagaimana Rasul Paulus lakukan ketika kita mau meresponi dengan benar, mau menjadi pembawa berita itu dan mau terus belajar hidup dalam kebenaran firman dan juga merefleksikan di dalam kehidupan kita sebagaimana yang kita baca di ayat 8, tidak hanya berbagi firman tetapi juga berbagi hidup sebagai lifestyle kita selaku orang percaya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan kepada kita semua pada malam ini sebagai berkat untuk kita berani bahwa tugas menyebarkan kabar baik Injil keselamatan itu adalah ditugaskan untuk kita semua, bukan hanya untuk hamba-hamba Tuhan. Dan kita boleh meresponi secara baik dan benar dengan motivasi yang benar. Segala kekurangan kita nanti Allah yang mencukupi, Allah yang melayakkan dan memampukan, sehingga kita tidak ragu dengan iman percaya kita melakukannya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Demikian firman yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pemberitaan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kami boleh belajar dari Rasul Paulus. Biarlah Tuhan Yesus Kristus, apa yang baik dan benar yang Tuhan materaikan di dalam kehidupan kami, itu yang kami boleh lakukan. Biarlah segala motivasi yang bersifat kedagingan, pujian yang sia-sia, yang membuat kami terlena, biarlah itu dijauhkan di dalam kehidupan kami. Selaku orang percaya, kami hanya mau melakukan pelayanan kami untuk berkenan di hadapan Bapa dan menyukakan hati Bapa. Biarlah Tuhan tanamkan itu selalu di dalam Roh Kudus untuk selalu mengingatkan kami ikut ambil bagian dari proses penyampaian kebenaran firman Tuhan di setiap waktu di mana Tuhan berkenan kami mau nyatakan. Terpuji termuliakan nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam pokok-pokok doa kita pada malam hari ini, kita mau angkat pujian kita, Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Sambil kita mendata juga apa-apa yang kita akan doakan sebagai pokok doa pada malam hari ini.
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ada doa-doa khusus yang mau kita doakan malam hari ini? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita akan berdoa secara keseluruhan. Mau bagi-bagi apa satu aja yang berdoa? Oke. Kita akan pokok-pokok doa pada malam hari ini. Kita akan berdoa untuk apa? Khususnya untuk Komisi Pemuda Sinode yang akan membuat program kerja di tahun 2021. Juga kita berdoa seperti biasa untuk mereka yang sakit, mereka yang berulang tahun, untuk bangsa dan negara, berdoa juga untuk masalah penanganan pandemi, dan juga untuk pelayanan kita di pos baru di Blora. Saya akan memimpin di dalam doa.
dan teman-teman semua kiranya mendukung di dalam doa pribadi masing-masing untuk doa yang kita akan bawakan pada malam hari ini. Mari kita satu dalam doa. Terpuji, termuliakan Engkau Allah, makasih Bapa yang kami sapa dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur hanya karena kemurahan kasih-Mu pada malam hari ini kami bersatu hati Tuhan Yesus Kristus untuk mendukung setiap pergumulan kami di dalam melayani Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Biarlah Tuhan penyertaan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami melakukan yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami selalu berdoa dan menopang untuk gembala sidang kami, Ibu Iren, berserta Pak Regi dan Rensia, yang Tuhan boleh tempatkan di jemaat kami. Biarlah Tuhan terus menambah-nambahkan hikmat baginya, memakai pelayanannya secara luar biasa, memberikan kesehatan, mencukupkan apa yang dibutuhkan, dan biarlah ia juga dengan keberadaannya selalu menjadi saksi Kristus di mana nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk para majelis, pengurus komisi, dan pelayan-pelayan Tuhan lainnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang selalu menolong, khususnya mereka yang sudah memberikan dedikasi dirinya untuk melayani Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memurnikan pelayanannya, memakai segala talenta mereka untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga bergumul untuk jemaat-jemaat kami. Kiranya Tuhan mau tolong dalam kondisi pandemi ini, baik mereka yang menghadapi kesulitan dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan juga yang memberikan solusi untuk mencari jalan keluar. Tuhan juga memampukan mereka untuk mencukupi segala kebutuhan. Mereka boleh sehat di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada ucapan syukur, dijauhkan dari persungutan, sehingga kehidupan mereka boleh memuliakan nama Tuhan, dan segala persoalan kehidupan mereka boleh mereka cari jawabannya di dalam kedekatan mereka akan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang juga sudah boleh memberkati Bapak Syarifuddin Tampu Bolon yang hari ini berulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus menambahkan hikmat marifat yang daripada Tuhan, memberkati pekerjaannya, biarlah ia boleh menjadi imam di tengah keluarganya untuk boleh menjadi teladan bagi Kristus, sehingga keluarga ini dengan sukacita penuh mengucap syukur Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan mereka sekeluarga. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga teringat untuk orang-orang yang kami kasihi yang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya juga Tuhan yang mau menolong mereka satu persatu. Mungkin kami tidak bisa menyebutkan nama satu persatu. Kami percaya Roh Tuhan menyertai mereka. Secara khusus kami mau berdoa untuk Ibu Pendeta Carolina Lopulalan, Bapak Bob Siahaya, dan juga Pendeta Ika yang dalam kelemahan tubuh. Mari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang topang hamba-hamba Tuhan ini, memberikan pemulihan yang berasal daripada Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur juga dan terus berdoa untuk kesehatan Bapak Friski Suatan, Tuhan juga yang mencampur tangan dalamnya, memberikan kesabaran baginya untuk terus mengucap syukur untuk apapun yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan dalam dirinya. Itu adalah rancangan yang terbaik untuk Tuhan, dan kami percaya ada cara Tuhan menolong dengan waktu yang baik. Terima kasih Bapa, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya, biarlah itu juga sebagai bentuk ucapan syukur. Kami terus berdoa juga Tuhan Yesus Kristus untuk kesehatan dari anak terkasih kami Eram, biarlah pemulihan yang sungguh terjadi hanya terjadi karena pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Ia boleh sehat kuat di dalam Tuhan, masa-masa recovery-nya dinikmati dengan penuh ucapan syukur. Eram jadi berkat di tengah keluarga, dan ia sehat kuat di dalam menjalani hari-hari di dalam kehidupannya. Terima kasih, kami percaya Tuhan sudah memulihkan Slem dari parunya, dan biarlah juga tangan dokter yang bertindak
itu juga alat perpanjangan tangan Tuhan untuk menyembuhkannya. Kami berdoa juga untuk Bapak Sultan Bodia Lasitompul dalam sakit kepalanya juga Tuhan yang boleh tolong. Kami tahu penyembuhan yang terjadi hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk ke jemaat yang Tuhan boleh tambahkan di tengah gereja kami, yaitu seorang anak terkasih dari keluarga Bapak Herman Petipalohi dan Ibu Aurelia, yaitu Duaine Petipalohi. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati ibu dan anak ini, mereka sehat, tumbuh dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus, dan ia juga boleh menjadi berkat di tengah gereja kami. Terima kasih Bapak, kami naikkan syukur juga untuk segala hal yang Tuhan perkenankan bagi kami, khususnya untuk pos pelayanan baru di Blora. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memiliki rencana ini, biarlah Tuhan juga yang tolong memampukan, biarlah sinergi kami, karena kasih yang berasal dari Tuhan, sehingga ada banyak kemudahan, ada banyak transformasi, pembaharuan yang boleh kami lakukan di dalam kami menumbuh kembangkan jemaat-jemaat baru ini dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kerjasama yang baik, dukungan-dukungan jemaat yang saling mendoakan, biarlah ini bentuk sukacita baru di dalam kami memperluas kerjaan Tuhan di Blora. Terima kasih Bapak, berkati pendeta dan jemaatnya di sana, biarlah kebersamaan kami bergabung dalam GKO Bintaro Jaya itu hal yang terbaik yang Tuhan mau nyatakan di dalam kehidupan kami bergereja. Bapak, kami bersyukur juga untuk bangsa dan negara kami, walaupun ada banyak terjadi pergolakan di dalam khususnya mengantisipasi undang-undang Omnibus Law. Tuhan Yesus Kristus, apapun yang menjadi kendala di dalamnya, biarlah mereka bersatu hati untuk memilih jalan yang terbaik, bukan melakukan hal-hal yang membuat pergolakan, yang membuat ketidaksukacitaan dan ketidakberdayaan kami di dalam beraktivitas. Tuhan Yesus yang tolong negara dan bangsa kami, khususnya Presiden Jokowi, Tuhan memakai ia sebagai saluran berkat di mana nama Tuhan dimuliakan. Biarlah segala hal yang tidak berkenan yang dilakukan oleh petinggi-petinggi dengan motivasi yang tidak benar pun Tuhan hancurkan dan luluhkan. Biarlah apa yang baik menurut Tuhan Yesus terjadi atas bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa untuk keadaan dan kondisi negara saat ini, khususnya di dalam pandemi COVID-19, Tuhan yang menjamah setiap pribadi-pribadi yang mengalami kelemahan tubuh, yang terindikasi mengidap sakit penyakit COVID ini. Biarlah pengharapan mereka selalu tertuju di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada kemenangan, ada kebebasan, ada kemerdekaan, ada pemulihan yang terjadi ketika mereka mau menumpang tangan, berdoa, memohon belas kasihan Tuhan untuk memulihkan kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk tim medis yang selalu berjeri lelah, untuk relawan-relawan yang selalu memberikan hatinya untuk melayani pemulihan ini. Kiranya Tuhan juga campur tangan di dalam kehidupan mereka. Mereka diberkati, melayani dengan sukacita penuh dari dalam kesehatan, kekuatan penuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, Engkau sungguh ajaib. Kami percaya keluarga mereka pun Tuhan juga yang menjaga dan melindungi, sehingga bersama keluarga mereka juga boleh sehati sepikir untuk boleh terus bertahan memberikan yang terbaik dalam hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, luar biasa baik. Banyak hal yang kami mau nyatakan, mau sampaikan di dalam kehidupan pelayanan kami. Kiranya Tuhan memakai dan memampukan kami untuk melakukan hal-hal yang terbaik saja menurut kehendak Bapa. Apa yang kami doakan yang berkenan, biarlah itu terjadi bagi-Mu Bapa, yang tidak berkenan, biarlah Tuhan boleh ampuni kami, biarlah kami boleh mengerti cara dan kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan nyata kami lepas pribadi. Saat ini kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami,
saudara-saudara yang kami kasihi yang sudah boleh mengikuti ibadah DSS ini, kiranya Tuhan melawat satu persatu, campur tangan di dalam setiap pergumulan kehidupan yang mereka hadapi, dan juga mencukupkan segala kebutuhan yang mereka butuhkan. Kami percaya Allah kami dahsyat, Allah kami luar biasa, tiada hal yang tidak mungkin bagimu Bapa. Setiap tangan yang terulur bagimu memohon pertolongan. Tuhan yang jamah, Tuhan berkati. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan sukacita yang besar di dalam menghadapi hari lepas hari yang sulit di masa pandemi ini, untuk selalu kuat bertahan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah mereka juga selalu menjadi pribadi-pribadi yang setia, menjadi tiang doa di mana mereka dipakai Tuhan untuk menjadi alat berkat kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang makasih, kami naikkan doa ini di dalam doa yang sudah Bapa ajarkan kepada kami. Kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bu Iren, pimpin Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, ibadah Terima kasih Bang Robert udah memimpin ibadah. Terima kasih Pendeta.